Nah, asumsinya sekarang. Jadi Al-Quran itu, kenapa tadi dia bilang itu pasti bukan Al-Quran? Kalau ada yang zolim-zolim, yang menyusahkan, yang meminggirkan, apapun dan siapapun itu posisinya, pasti tidak Qurani. Kenapa? Karena banyak sekali ayat Al-Quran yang secara tegas bilang laki-laki dan perempuan itu setara. Nah itu yang pertama, ayat paling populer bagi yang sudah pacaran. Al-Hujurat ayat 13. Itu kan sering kamu pakai dalilnya boleh pacaran. Ya. Yang inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi kita ciptakan engkau manusia itu laki-laki dan perempuan. Jadi Allah tidak bilang kuciptakan laki-laki terus dilengkapi sama perempuan. Ciptakan laki-laki dan perempuan biar saling melengkapi. Ta'aruf itu kan biar saling ngerti, masing-masing punya kelebihan. Dan yang levelnya tinggi bukan yang laki-laki, bukan yang perempuan, tapi atqakum, yang paling bertakwa. Jadi kalau ada perempuan lebih bertakwa, maka dia levelnya lebih tinggi daripada laki-laki. Sebaliknya kalau ada laki-laki bertakwa, ya dia levelnya lebih tinggi daripada perempuan yang tidak bertakwa. Jadi ayat ini menunjukkan dalam Islam tidak ada kok hierarki apa yang sering kayak bahasa Jawa itu swarga nunut neraka katut. Tidak ada. Ya swarga nunut neraka katut bagi yang lebih bertakwa. Jadi yang kalau perempuannya lebih bertakwa, ya siapa tahu besok bisa menolong keluarganya. Yang laki-laki yang lebih bertakwa, ya siapa tahu besok bisa menolong keluarganya. Cuma swarga nunut neraka katut ini kan selalu atribut untuk perempuan. Bahwa perempuan itu ya, kalau laki-lakinya sengsara, dia akan ikut sengsara. Kalau laki-lakinya senang, dia ikut senang. Selalu dibegitukan. Nah itu kan berarti perempuan kelas 2, bisanya hanya ikut-ikutan. Tidak bisa senang sendiri, tidak bisa susah sendiri. Nah itu Al-Hujurat ayat 13. Atau Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 35 ini, jangan salah, dia turun karena protesnya perempuan, istrinya Nabi Ummu Salamah. Jadi satu ketika Nabi ceramah di depan sahabat tentang ya mungkin pahala, keutamaan. Cuma Nabi tidak pernah ngomong perempuan. Ummu Salamah terus protes, Nabi, masa yang dapat pahala dapat itu cuma laki-laki sih? Nabi belum jawab, ayat turun. Allah yang jawab. Turunlah Al-Ahzab 35 itu. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat shodiqina wa shodiqat. Jadi Allah itu ngomongnya tegas sekali. Semua atribut disebut biar mungkin biar Ummu Salamah puas. Was-sabirina was-sabirat wal khoshiina wal khoshiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-shaimina was-shaimat. Mungkin tadi ngerti kalau puasa kan nggak bisa full, tapi was-shaimina was-shaimat disebut juga. Wal hafizina furujahum wal hafizati, yang perempuan yang juga menjaga kemaluannya, laki-laki semua disebut oleh Allah. Sama, tidak masalah. Jadi wadzakirinallaha katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajrun azima. Semuanya levelnya sama, akan dapat maghfirah, dapat pahala. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Jadi tidak usah ragu-ragu, nggak usah maju mundur. Jangan-jangan memang perempuan itu levelnya di bawah laki-laki. Tidak. Jangan-jangan perempuan itu memang konco wingking. Tidak. Tapi Quran menegaskan sepanjang itu atributnya, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, dan seterusnya. Jadi levelnya setara pasti. Kalau ada yang menafsirkan ayat yang lain kok levelnya menjatuhkan perempuan, itu perlu di-recheck lagi tafsirnya. Karena nggak mungkin Allah nggak konsisten.
Karena tidak mungkin ayat itu tabrakan. Kalau tafsir kita pas, membacanya harus utuh, tidak bisa dipotong-potong. Ya, Ali Imran 195 itu kan di bukunya Mernisi, fastajaba lahum rabbuhum anni la udiu amala amilin minkum min zakarin au unsa. Maka Allah membalas, fastajaba lahum rabbuhum. Allah mengijabahi. Jadi perempuan pun berdoa ya diijabahi, tidak harus nunggu suaminya. La udiu, aku tidak akan menyia-nyiakan amalmu sekecil apapun, amala amilin minkum min zakarin au unsa, laki-laki ataupun perempuan. Jadi perempuan tidak usah minder, laki-laki juga tidak usah GR. Levelnya sama. Yang membedakan takwanya. Beramal apapun, besarnya pahala juga sama. Tidak kok kalau laki-laki dapat jamaah dapat 27, kalau perempuan separuhnya 13,5. Nah, kan sama-sama 27. Oke. Terus jadi ini asumsi kesetaraannya. Kalau Allah aja secara tegas bilang begitu, ya pastinya tidak mungkin lah derivasi dari itu, terjemahan dari itu sifatnya meminggirkan perempuan. Kenapa sih kok kemudian muncul banyak sekali? Quran jelas bilang begitu. Nabi juga perilakunya, contohnya juga sangat menghargai perempuan. Kok muncul peminggiran-peminggiran? Katanya Mernisi, sebagian besar muncul karena politik. Jadi banyak peran aktif perempuan karena struktur politik, struktur sosial, akhirnya perempuan terpinggir. Ya kayak misalnya skema perang, itu kan perempuan terpinggir. Atau pembagian kerja di luar rumah dan di dalam rumah, perempuan juga terpinggirkan. Akhirnya muncul konotasi ya, bahwa perempuan itu ya memang tugasnya cuma mendukung dan membantu laki-laki. Aktor utamanya laki-laki. Itu Fatimah Menisi menjelaskan contoh paling gampang itu Aisyah. Aisyah itu istri Nabi yang aktif luar biasa. Cuma karena sudah ada mindset laki-laki itu penting. Bahkan aktifnya Aisyah itu kan banyak yang mandang negatif. Aisyah itu canggih loh. Dia protes sama Ali sampai terjadi perang. Namanya perang Jamal. Itu perang antara menantu sama mertua. Loh iya kan? Aisyah kan mertuanya Ali. Tapi kalau baca sejarah-sejarah yang ditulis oleh laki-laki, rasanya itu kok Aisyah itu piye to Aisyah itu. Masa mantunya sendiri diberontak. Ya, padahal ya Aisyah ya pasti punya argumen sendiri. Ya ratusan sahabat tewas kan dalam perang Jamal itu. Tapi dia punya keyakinan, dia berpolitik. Tapi rasanya kok banyak yang nganggep Aisyah ini berlebihan, keterlaluan. Masa menantunya sendiri diberontak. Padahal itu kalau dilihat secara objektif dari perspektif politik, yaitu menunjukkan bahwa dia memang punya kiprah politik, punya kepedulian politik yang besar, tidak cuma laki-laki. Itu kan beda pendapat secara umum tentang terbunuhnya Utsman kan itu, setelah fitnah besar pertama. Ya kalau Ali lebih milih sudahlah, terbunuhnya Utsman itu tidak usah digali lagi, tidak usah diinvestigasi lagi, karena pembunuhnya pasti ya tidak jauh-jauh dari orang-orang dekat. Kalau dibongkar nanti mesti kacau. Tapi kalau Aisyah ya tidak bisa, keadilan harus ditegakkan. Yang salah tetap harus dihukum. Kalau Ali, ini kalau dikorek-korek terus, gegeran terus, nggak selesai-selesai. Kapan kita membangunnya? Beda pendapat, masing-masing punya argumen. Terus terjadi perang. Kalau Aisyah itu laki-laki mungkin ya wajar saja. Tapi karena Aisyah perempuan, terus banyak yang melihat Aisyah itu gimana sih? Mbok perempuan itu mbok di rumah aja, nggak usah neko-neko, kan gitu pikirannya.
ya usul lah, nggak usah dadak berontak segala, kan gitu pikirannya. Nah itu laki-laki yang bikin tafsir begitu. Jadi politik ternyata yang jadi biang kerok keterpinggiran perempuan. Struktur sosial, struktur politik, kebijakan dan tafsir yang dibuat oleh laki-laki dengan kepentingannya sendiri. Jadi awal mulanya itu nanti. Sebab pertama. Sebab kedua apa? Tadwin. Ini Fatimah Mernissi ikut pendapatnya Al-Jabiri. Asru tadwin. Jadi ketika masa tadwin itu mengumpulkan naskah, hadis-hadis kan dikumpulkan terus dikompilasi di kitab-kitab hadis. Ini jaraknya jauh sekali sama Nabi. Sekian abad setelah Nabi meninggal, baru hadis-hadis itu dikumpulkan. Yang mengumpulkan dinasti dengan membentuk tim yang isinya laki-laki. Dan kepentingan politik banyak main di era Tadwin itu. Makanya dari mungkin sekian ratus ribu hadis setelah diseleksi 70% itu kebanyakan awalnya waktu Tadwin itu dianggap hadis palsu. Itu menunjukkan bahwa betapa banyaknya orang yang bikin-bikin hadis palsu zaman itu. Karena memang awalnya nggak pernah dibukukan secara sengaja. Dan karena laki-laki semua, maka ingatannya juga versi laki-laki. Ketika dikompilasi jadi kitab juga hadis-hadis yang cenderung menguntungkan laki-laki atau dipahami versi laki-laki. Jadi yang pertama konstruk sosial politik, yang kedua era Tadwin. Karena begitu dikodifikasi jadi kitab, itu kan orang tidak boleh keluar sudah. Ya ini sunahnya Nabi, ya ini hadisnya Nabi. Yang nyalai ini berarti menentang Nabi. Konsekuensinya kan itu, saudara. Kayak Al-Quran itu loh. Sebelum dinas Mushaf Utsman resmi, ada macam-macam riwayat, ada macam-macam hafalan. Tapi setelah dinas di Mushaf itu, ya wis ini yang resmi. Yang lain dianggap tidak resmi. Hadis juga begitu. Nah, dari situlah mulai perempuan secara tidak sadar terpinggir. Sedikit-sedikit dia keluar dari gelanggang besar. Dia cuma jadi penonton, laki-laki yang main. Karena tokoh-tokoh Tadwinnya juga sebagian besar laki-laki. Yang debat juga laki-laki. Jadi itu sebab kedua. Setelah politik, ternyata laki-laki main. Terus Fatimah Mernissi tidak terima. Coba dilihat ya. Dalam sejarah, harusnya perempuan tidak dipandang rendah, tidak dipandang negatif. Katanya Fatimah Mernissi, coba dilihat. Ketika Rasul masih hidup, dalam catatannya Ibnu Hajar Asqalani, tadi kitab Al-Isobah itu, sahabat perempuan itu tidak sedikit loh jumlahnya. Yang tercatat saja 1.500 jumlahnya. Ya tetap banyak laki-laki, tapi kan bukan berarti dia tidak main. Perannya juga banyak, perannya juga besar. Banyak sahabat-sahabat perempuan. Ada perempuan yang ikut sumpah, itu di alasan kedua. Ikut Baiat Aqobah. Baiat Aqobah kedua kelihatannya. Kalau yang Baiat Aqobah pertama itu kan 12 orang dari Yasrib. Yang kedua 75 orang. Baiat Aqobah kedua itu 75, 73 laki-laki, yang 2 perempuan. Yang perempuan aja ada yang ikut, sudah terlibat loh dalam kegiatan politik zaman Nabi. Yang saya ingat Aqobah kedua itu yang perempuan namanya Nusaibah bin Ka'ab sama Asma yang kedua. Asma bin Adi kalau tidak salah.
Nusaibah ini terkenal karena dia terkenal tidak cuma ikut Bai'ah Aqabah. Nanti waktu perang Uhud, Nusaibah ini mengawal anaknya perang, tapi terus akhirnya terjun perang beneran, melindungi Nabi Muhammad. Nabi kan terpojok waktu itu di gunung, pasukan yang laki-laki terjebak semua karena ngejar harta rampasan. Tinggal Nusaibah ini yang melindungi Nabi sendirian. Sampai dia pingsan. Kalau di sirah itu dia di luka yang ke-12 dia pingsan. Karena diserbu orang banyak. Nabi aja kan sampai giginya beberapa tanggal itu. Dia pingsan. Dan saat dia sadar, yang ditanyakan pertama, apa Rasulullah selamat? Dia tidak mikir dirinya sendiri. Itu Nusaibah, perempuan, dan diakui Nabi jasanya. Jadi jangan salah, perempuan tidak kelas 2 di zaman Nabi. Syahid pertama juga perempuan, Sumayyah, ibunya Amr bin Yasir. Kemudian banyak tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah. Jadi peran perempuan besar juga dalam sejarah Islam, dalam penulisan hadis. Jadi kalau ada pandangan bahwa perempuan itu pasif, harusnya diam di rumah, harusnya santai-santai, nonton TV, nonton sinetron, ya kan? Terus harus dipingit, tidak boleh keluar. Itu konstruksi budaya dibikin oleh laki-laki. Tidak ada hubungannya dengan tuntunan ajaran Islam. Kalau memang perempuan itu harus di rumah saja, nggak boleh dilihat orang lain, tidak mungkin ada yang sampai terjun ke medan perang sama Nabi, dibiarin aja. Nggak mungkin ada yang, banyak loh sahabat-sahabat perempuan yang waktu perang ikut, meskipun kebanyakan melayani kebutuhan perang. Tapi pada saatnya dia bisa turun juga, gelanggang. Khalid bin Walid juga punya panglima perempuan yang turut menaklukkan Romawi pada zamannya. Namanya Haulah bin Aswar, yang saking jagonya sampai dilamar sama panglimanya Romawi tapi ditolak. Ahlinya main pedang. Oh, itu perempuan. Mau yang laki-laki aja nggak mesti bisa main pedang. Dia perempuan, ahli main pedang dan memimpin pasukan. Oh, itu kan luar biasa. Jadi yang bilang perempuan itu lemah, perempuan itu harus pasif, perempuan itu harusnya hanya di rumah saja nyuci dan lain-lain, nah, itu konstruksi budaya yang dibikin oleh laki-laki. Mungkin laki-laki khawatir kalah saingan sama perempuan, sehingga narasinya perempuan selalu diletakkan di pinggir. Seandainya boleh fair-fairan milih, mungkin milih mana, di luar rumah apa di dalam rumah. Mungkin perempuan juga pengen juga dapat jatah yang di luar rumah. Cuma karena sudah dikonstruksi oleh budaya, ya pantasnya laki-laki yang di luar rumah. Jadilah ceritanya begitu. Jadi bukti sejarahnya ternyata juga luar biasa. Coba dilihat istri-istri Nabi. Itu nanti di file di bukunya Mernisi yang elit itu, The Veil and Elite Man. Khadijah bisnismen, jangan salah. Dia yang modali Nabi bisnis, konsultan kenabian yang pertama. Waktu Nabi baru dapat wahyu kan Nabi stres itu kan, greges pulang. Konsultannya ya Khadijah, jangan salah. Yang modali dakwahnya awal Nabi ya Khadijah. Makanya betapa galaunya Nabi waktu Khadijah meninggal. Karena perannya besar, tidak hanya sebagai istri, sebagai kolega juga dalam perjuangan kenabian. Aisyah ini kan cerdas luar biasa. Cara paling gampang kalau ada hadis, apa ya Nabi pernah ngomong gitu, itu banyak sahabat yang merujuknya ke Aisyah. Karena dikenal cerdik, cerdas. Karena memang mungkin karena usianya paling muda. Tadi disebut Ummu Salamah.
Ummu Salamah ini terkenal cantik dan cerdasnya. Tadi ayat Al-Ahzab tadi kan gara-gara Ummu Salamah dia turun. Dan beberapa istri Nabi juga hebat semua dan berkiprah semua. Tidak disuruh di rumah saja oleh Nabi. Wong ya rumahnya Nabi itu ya di masjid. Mereka juga bisa berinteraksi dengan siapapun. Jadi Nabi tidak pernah memingit perempuan. Tidak pernah memposisikan perempuan harus di rumah saja. Wong istri-istrinya juga kiprah sosial, kiprah politiknya luar biasa. Jadi itu pembuktian sejarah dari Fatimah Mernissi. Belum ini diambil di Al-Sultanat Al-Mansiyat. Nanti diterjemah ke bahasa Indonesia judulnya Ratu-Ratu yang Terlupakan. Banyak sekali ratu perempuan dalam sejarah. Yang paling terkenal di Quran ada Ratu Balkis yang sekarang jadi anaknya Ayu Ting Ting itu. Iya, kamu ngerti aja penggemar gosip. Jadi, lu itu kan Ratu Saba luar biasa yang bikin Nabi Sulaiman bingung itu kan. Kalau di Jawa dulu ada Tribuana Tunggadewi yang menemukan bibit unggul namanya Gajah Mada yang jadi cikal bakal kejayaan Mojopahit. Di Aceh banyak itu catatannya, hasil penelusurannya Fatimah Mernissi. Di India ada Sultanah Rodia memerintah di New Delhi tahun 1236. Mesir mungkin pernah dengar nama Syajarudddur. Ini dari dinasti Ayyubiyah. Terlibat juga dalam perang salib. Nanti dia bahkan sukses menyandra, saya lupa, Raja Perancis Louis keberapa itu. Meskipun nanti dia awalnya budak, terus dijadikan istri oleh salah seorang raja dinasti Ayyubiyah. Rajanya meninggal, terus dia yang naik jadi ratu. Tapi karena banyak kelesak-kelesi, banyak gosip yang bilang, nah, kalau dalam Islam itu tidak boleh perempuan jadi ratu, banyak gitu. Terus dia risih, ya sudahlah dia nikah dengan seorang panglimanya. Panglimanya ini yang disuruh jadi raja. Cuma raja yang dia yang ngatur. Ya, Leo kan mantan anak buahnya, ya disuruh. Formalitasnya kamu yang laki-laki, nanti saya ngatur aku. Tapi terus nanti nasibnya jelek karena laki-laki yang diangkat jadi raja ini terus selingkuh sama pengawal-pengawalnya. Dia tidak terima terus dibunuh. Gara-gara dia bunuh suaminya ini terus muncul rumor macam-macam yang tidak jelas. Dan akhirnya Syajarudddur tewas. Nah, itu ratu perempuan. Ada di Persia, ada Turhan Khatun dan putrinya Abisha Khatun. Ada Daulat Khatun binti Yakub, terkenal dengan julukan Shah Jirmian. Ini masih keturunannya Jalaluddin Rumi, istri dari Bayazid II. Nanti Bayazidnya meninggal, dia jadi raja. Penguasa Baghdad setelah ditaklukkan Mongol Islam. Tindu, Fatimah Begum. Ini memerintah di Asia Tengah. Maladewa dikenal Khadijah binti Sultan Salahuddin Soleh Nagli. Dan adiknya Maryam binti Sultan Salahuddin. Yang mau baca cerita sultan-sultan perempuan, cari buku ini. Di Indonesia, di Aceh, Pasai, ada 4 yang terkenal. Sofiyatuddin Shah, Nurul Alam Nakiyatuddin Shah, Inayah Shah, Zakiyuddin Shah, dan Kamalat Shah. Di Arab ada penguasa di Yaman, cuma dari kalangan Syiah, Asma binti Syihab Sulaihiyah dan Arwa binti Ahmad Sulaihiyah.
Jadi jangan salah, raja perempuan juga banyak, ratu perempuan juga banyak. Tidak hanya laki-laki. Makanya bukunya judulnya As-Sultanat Al-Mansiyah, ratu-ratu perempuan yang terlupakan. Jadi dianggapnya kalau perempuan itu bisanya hanya jadi permaisuri, hidupnya di keputren. Kalau di Jawa zaman dulu kan begitu. Jangan salah, yang jadi raja juga banyak, jadi ratu juga banyak, jadi ulama juga banyak, jadi intelektual juga banyak. Cuma cerita-cerita yang nyampe ke kita hanya tentang yang laki-laki, tentang yang perempuan jarang. Kenapa? Karena peradabannya yang megang kuncinya laki-laki.